Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wahabana fadla wa ni'ama wa arsyadana ila ma fihi salahuna rahmatan wa taufiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebihnya nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah kenikmatan yang insyaallah akan mengantarkan kepada kenikmatan ukhrawi. Dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang lain adalah nikmat duniawi, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat bisa berjumpa dengan saudara, nikmat bisa mengakses kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada uswah suri teladan, pemimpin umat manusia sedunia, manusia terbaik, makhluk terbaik yang diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada satu bangsa. Bahkan beliau tidak hanya diutus kepada manusia saja, bahkan beliau adalah Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga utus kepada bangsa jin. Dan ini kemudian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan bahwa para jin itu juga mereka mendengarkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan mereka di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin bahwasanya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada sekelompok dari bangsa jin yang mereka itu mendengarkan apa? Al-Qur'an. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan kemudian setelah mereka mendengarkan Al-Quran, mereka kemudian mengatakan sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Inilah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperuntukkan kepada manusia dan juga diperuntukkan kepada bangsa jin. Khani fillah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan yang kemarin kita telah membahas perkataan Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau menulis, "I'lamu annal islama huwa sunnah." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Dan was sunnata hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhari. Dan masing-masing tidak akan bisa berdiri tegak kecuali dengan tegaknya yang satunya lagi. Di pembahasan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan apa yang beliau tulis dalam kitab Syarhus Sunnah. Muallif berkata, qala al-muallif berkata, faminas sunnati, maka di antara sunnah, di antara yang disebut dengan sunnah, luzumul jamaati, adalah melazimi jamaah, menetapi jamaah. Di antara sunnah itu apa? Sunnah itu Islam. Islam itu
sunnah, jalan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada manusia lewat perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam, jalan hidup yang Allah gariskan, tetapkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu menuntun manusia kepada jalan ini? Karena memang hakikatnya di dunia ini kita mengembara. Nabi pernah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang asing atau seperti pengembara, pengelana, musafir. Karena memang di dunia ini kita musafir, pengembara. Dunia ini bukan tempat kita tinggal selama-lamanya, tetapi persinggahan sementara, tempat kita bepergian. Ibarat orang Temanggung, kemudian dia merantau bekerja di luar negeri, maka dia tidak akan selamanya menetap di luar negeri. Dia pasti keinginan besarnya pulang. Dia memang pergi untuk kembali. Maka sama, manusia itu pergi ke dunia ini hakikatnya untuk kembali. Kalau kemudian orang Temanggung pergi ke luar negeri, dia harus kembali ke tempat asalnya, kampung halamannya di Temanggung. Maka orang yang hidup di dunia, dia juga harus kembali kepada tempat asalnya. Di mana tempat asal manusia? Surga. Dari mana tahu itu? Karena memang Nabi Adam dulu diciptakan dan kemudian bertempat di surga bersama istri tercinta beliau, Hawa. Orang Indonesia mengatakan Hawa. Hawa, tempat tinggal mereka berdua pertama kali di surga. Dan memang itu tempat aslinya manusia. Di dunia ngapain? Di dunia itu sebagai khalifah, tempat kerja, tempat mencari ma'isyah, tempat mencari penghidupan, tempat mencari bekal amal, tempat mengumpulkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi ini khalifah. Jadi manusia di bumi ini memang sebagai khalifah, bukan akan selama-lamanya di bumi. Maka kata yang dipakai adalah khalifah, berasal dari kata khalafa, berganti. Tempat asal manusia itu ada di surga. Maka kita mengembara di dunia, mau tidak mau harus kembali ke kampung halaman kita, yaitu di surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan bagi manusia kalau mereka ingin kembali ke kampung asalnya, yaitu surga. Ketika seseorang itu mau mengikuti panduan yang Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan, tetapkan bagi manusia, jalan ini menuju surga, manusia mengikuti itu, insya Allah mereka akan sampai ke kampung asalnya, yaitu surga. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan ini jalan ke surga, syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad, jalan ke surga, tetapi orang tidak mau mengikuti jalan ini, tidak berjalan di atas jalan, ya tersesat. Kalau dari luar negeri ke Temanggung, tersesat, kesasar ini kok nggih paling-paling mangke dugi Wonosobo. Nek mboten dugi Wonosobo nggih ting Banjarnegara. Napa ting Magelang. Mentok-mentoke paling kesasar ting Yojo. Niku nek kesasare ting donya.
Nah, kesasar teng akhirat niku nek mboten teng surga berarti kesasar teng nggih teng neraka. Lawang teng akhirat niku namung enten kalih. Hanya ada dua. Kalau dia tidak surga, maka neraka. Tidak ada kemudian orang di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kalau dia tidak di surga, maka dia di neraka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan jalan menuju surga. Ketika dia mengikuti jalan itu, maka dia akan bisa kembali ke kampung halamannya, surga. Ketika dia tidak mau mengikuti jalan itu, maka dia tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Jalan hidup yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan ini, itulah Islam. Maka jalan hidup ini, Islam atau sunnah jalan hidup ini, ada berbagai macam segi. Sehingga Islam itu, sunnah itu, jalan hidup itu minimal ada lima segi, 5 macam, 5 kelompok. Apa yang kemudian menjadi inti Islam? Inilah inti Islam, inti sunnah, inti yang kemudian ada di dalam syariat jalan hidup, ada yang ada di jalan hidup. Ada 5 inti, 5 isi, isinya agama Islam. Yang pertama, isinya agama Islam itu adalah akidah. Isi agama Islam, isi dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada manusia, yang pertama adalah akidah. Dan ini berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang harus kita imani. Segala macam keyakinan, kepercayaan yang wajib diyakini oleh kaum muslimin, itulah yang masuk dalam ranah akidah. Contoh, keyakinan kita kepada malaikat itu masuk dalam ranah akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini misalnya contoh ranah akidah. Kata Nabi tentang malaikat, di antara malaikat-malaikat Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada malaikat yang dikenal dengan istilah malaikat hamalatul arsh. Kata Rasulullah, inna ma baina syahmati udhuni, sesungguhnya malaikat hamalatul arsh itu jarak antara telinganya wa atikihi sampai ke pundaknya, jarak antara telinga sampai pundak malaikat hamalatul arsh itu adalah masiratu sab'u mi'ati am, sejauh perjalanan 700 tahun. 700 tahun itu saking mriki ngetan terus dugi hubung terus 700 tahun itu malaikat hamalatul arsh, jarak antara telinga sampai pundak. Bagaimana kalau dari kepala sampai kaki? Wallahu alam. Dan Rasulullah tidak menjelaskan. Yang Rasulullah jelaskan hanya sebatas tadi, ini masuk dalam ranah akidah, keyakinan kita kepada apa yang harus kita yakini. Akidah, isi agama Islam yang pertama adalah akidah. Isi agama Islam yang kedua adalah ibadah. Bagaimana tata cara sholat kita, bagaimana tata cara puasa kita, bagaimana manasik haji, berapa besaran mengeluarkan zakatul fitri, zakat fitrah,
Kapan seseorang harus mengeluarkan zakat mal? Ini seluruhnya berkaitan dengan ibadah, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih. Ini ibadah. Isi agama Islam yang kedua ibadah. Yang ketiga, isi agama Islam yang ketiga itu adalah muamalah. Meskipun muamalah ini hakikatnya masuk ke dalam wilayah akidah, wilayah ibadah. Bagaimana kemudian seseorang ketika jual beli, bagaimana hukumnya jual beli yang ada gharornya tapi sedikit. Kalau sekarang kemudian berkembang, bagaimana hukum jual beli yang jual beli itu menggunakan marketplace, betul nggak bacanya? Market itu marketplace. Ada BL, ada Shopee dan lain sebagainya. Sebut merek tidak apa-apa. Bagaimana hukum di dalamnya? Jual beli itu bagaimana? Bagaimana kemudian kalau seandainya kita pakai HP, buka tadi marketplace, kemudian kita klik beli, tapi di dalam masjid, padahal ada larangan jual beli di dalam masjid. Apakah kemudian mengklik beli di HP dan mengkliknya itu di masjid, itu termasuk jual beli di masjid? Nah, itu muamalah. Dan itu semuanya dibahas lengkap dalam agama Islam. Seandainya Rasulullah SAW belum menjelaskan karena memang ketika itu belum ada, maka para ulama kemudian telah menjelaskannya berdasarkan dalil-dalil umum yang datang dari Rasulullah SAW. Muamalah, isi agama Islam. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, muamalah. Yang keempat, isi dari agama Islam yang keempat itu adalah akhlak. Akhlak, etika, norma, moral, akhlak. Bagaimana kemudian kita ketika melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan, senangkah atau dengkikah, iri? Iri terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, atau lebih parah lagi, iri kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, berharap kenikmatan orang lain itu hilang dan kemudian kenikmatan itu berpindah kepada diri kita. Itu iri yang mentok. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ini iri yang mentok. Iri kepada orang lain, kenikmatan orang lain, berharap kenikmatan itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Itu kenikmatan yang, itu iri yang parah. Tetapi di sana ada iri yang baik, yang kemudian dikenal dengan ghibtah. Apa? Yaitu iri terhadap orang lain, di mana orang lain itu mampu beramal dengan amalan-amalan kebaikan dan kita iri. Kenapa kita tidak bisa beramal dengan amalan-amalan kebaikan itu? Ada orang mendapatkan kenikmatan banyak, harta melimpah, dan kemudian dia gunakan harta yang melimpah itu untuk kebaikan agama Islam, membangun pesantren, infak untuk masjid. Kita iri bahwa dia kok mampu infak ke masjid, membangun pesantren, dan lain sebagainya. Kita ingin seperti itu, maka iri yang seperti ini adalah yang diperbolehkan. Ini masuk dalam ranah akhlak. Iri, dengki,
kemudian hasad itu ya iri dengki dan seterusnya, dimasuk dalam ranah akhlak. Boleh hendak kita berakhlak dengan akhlak seperti ini, boleh hendak kita berakhlak dengan akhlak yang seperti itu. Maka dikenal dengan istilah akhlak al-karimah dan al-akhlak al-mazmumah. Itu yang keempat, akhlak. Dan yang kelima, yang ini hampir sama dengan yang keempat tetapi agak sedikit berbeda, yaitu adalah adab. Apa itu adab? Kalau akhlak itu berkaitan dengan etika, lebih kepada moral. Tetapi kalau adab itu lebih kepada tata cara. Adab makan, menggunakan tangan kanan sebelumnya membaca basmalah. Sunnahnya dengan tidak bersandar, tidak berdiri. Ini diantara adab makan. Setelah makan kemudian doa dan seterusnya. Nah, ini adab makan dalam artian tata cara makan. Maka Islam, syariat Islam itu mencakup 5 hal ini. 1. Akidah. 2. Ibadah. 3. Muamalah. 4. Akhlak. Dan yang kelima, adab. Inilah sunnah, jalan hidup yang Rasulullah SAW tuntunkan, dan itulah Islam atau sunnah. Nah, beliau menjelaskan wa minas sunnati luzumul jamaah, dan diantara yang termasuk sunnah Islam, jalan hidup yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita, di antara sunnah itu luzumul jamaah, adalah melazimi jamaah, menetapi jamaah. Syekh Al-Fauzan berkata, fal jama'atu al-muradatu huna hum ahlul haq. Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah mereka jama'atul muslimin, yang mereka berada di atas jalan kebenaran, ahlul haq, orang-orang yang berpegang kepada hak kebenaran. Walaisa min lazimi dzalika ayyakunu katsirin, dan tidak harus yang disebut dengan jamaah itu banyak, bisa jadi sedikit, meskipun bisa jadi juga banyak. Yang penting siapapun di antara mereka yang berada di atas hak, itulah yang kemudian disebut dengan al-jamaah. Maka Imam Al-Barbahari mengatakan wa minas sunnah, dan di antara syariat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada manusia, jalan hidup yang Rasulullah ajarkan, yang termasuk sunnah itu adalah menetapi jamaah, mengikuti jamaatul muslimin yang mereka berada di atas hak. Tidak harus banyak, meskipun bisa jadi kebenaran itu ada di pihak yang banyak, tapi bisa jadi pula kebenaran itu ada di pihak yang sedikit. Karena banyak atau sedikit itu tidak berpengaruh kepada hak atau batilnya suatu hal. Hak atau batilnya suatu hal, benar atau salahnya suatu hal, itu ditimbang dari apa yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan apa yang Rasulullah SAW terangkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Bahkan ada sebuah hadis yang kemudian ini menjadi dalil bahwa benar atau salah itu tidak didasarkan kepada banyak atau sedikitnya kelompok. Ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, di malam Isra Mi'raj, di Mi'rajkan ke Sidratil Muntaha, kemudian beliau diperlihatkan banyak kejadian. Di antara hal yang diperlihatkan kepada beliau Rasulullah SAW adalah bahwa beliau diperlihatkan nabi-nabi zaman dahulu beserta pengikutnya. Maka dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Rasulullah pernah menjelaskan bahwa Nabi bersabda, "Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ar-ruhaib." Ada nabi yang mereka pengikutnya ruhaib. Ruhaib itu kelompok kecil antara 1 sampai 10 ruhaib. Nabi yang pengikutnya itu kurang lebih hanya 10-an. Kemudian Nabi bersabda, "Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan." Ada nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang tok. Nabi pengikutnya hanya 1 atau 2. Dan ada pula nabi laisa ma'ahu ahad, yang tidak punya pengikut sama sekali. Ada nabi yang pengikutnya hanya 10-an. Ada nabi yang pengikutnya 1, 2, bahkan ada nabi yang pengikutnya tidak ada. Maka dari sini kita dapati bahwa benar atau salahnya suatu hal itu tidak bisa diukur dari banyak atau sedikitnya orang yang mengikuti. Bisa jadi banyak itu benar, dan bisa jadi yang salah itu juga benar. Bisa jadi banyak itu salah, dan begitu pula sedikit pun bisa jadi salah. Ada pula nabi yang pengikutnya banyak, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan termasuk adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada apa yang kemudian ditulis oleh Imam Al-Barbahari, "Faminas sunnati luzumul jamaah." Di antara yang termasuk bagian dari sunnah itu adalah menetapi jamaah. "Faman raghiba khairal jamaah." Siapa orangnya yang tidak menyukai al-jamaah, wa faraqaha, memisahkan diri dari jamaah, yaitu jamaah kaum muslimin yang berada di atas hak, kaum muslimin yang berada di atas kebenaran. Siapa mereka? InsyaAllah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Orang yang kemudian memisahkan diri, tidak mau mengikuti kebenaran itu, jamaah itu, faqad khala'a ribqatal islami min unuqih, maka sungguh dia telah melepas tali Islam dari lehernya. Wa kana dhallam mudilla, dia sesat lagi menyesatkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini diantara yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Kita ulangi sebelum kita tutup. Faminas sunnati luzumul jamaah. Di antara sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan itu adalah melazimi, menetapi, mengikuti al-jamaah. Jamaahnya yang dimaksud adalah jamaah kaum muslimin yang berada di atas kebenaran, banyak ataupun sedikit. Faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha, orang-orang yang kemudian tidak mau mengikuti itu, berlepas diri dari itu, faqad khala'a ribqatal islami min unuqih, maka sungguh dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Wa kana dhallam mudilla, dia tersesat lagi menyesatkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan pengertian al-jamaah yang dimaksud di sini. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.